Beberapa kegagalan dalam hidup tidak bisa kita hindari. Namun, kita harus cukup dewasa untuk bertanggung jawab atas hidup yang kita jalani. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas pidato inspiratif dari J.K. Rowling, seorang penulis buku serial Harry Potter yang karyanya mendunia. Kisah kesuksesan Rowling sangatlah menginspirasi. Berawal dari ibu tunggal yang hidupnya diambang kebangkrutan, kemudian sekarang menjadi salah satu penulis terkaya di dunia. Ketika diundang untuk memberikan pidato kelulusan di Harvard, J.K. Rowling memberikan pesan yang mendalam bagi generasi muda. Dia menjelaskan hikmah dari kegagalan dan pentingnya imajinasi dalam hubungan manusia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. J.K. Rowling lahir pada tahun 1965 di Inggris. Melihat kembali pada usia 21 tahun saat Rowling lulus kuliah adalah pengalaman yang sedikit tidak nyaman bagi dirinya yang berusia 42 tahun saat memberikan pidato kelulusan di Harvard. Setengah hidup Rowling yang lalu membuat dia menemukan keseimbangan yang tidak nyaman antara ambisi pribadi dan harapan orang-orang terdekat untuk dirinya. Waktu itu, Rowling yakin bahwa satu-satunya hal yang ingin dilakukan adalah menulis novel. Passion yang tinggi untuk menulis ternyata sudah dimulai sejak kecil. Ketika Rowling berusia 5 atau 6 tahun, dia menulis kisah tentang seekor kelinci. Kelinci itu memiliki cacar air dan sedang dikunjungi oleh teman-temannya, termasuk seekor lebah yang besar bernama Miss B. Sejak saat itu, Rowling sangat ingin sekali untuk jadi penulis. Namun, keinginannya tidak pernah diutarakan kepada siapapun. Rowling menyadari orang tuanya berasal dari latar belakang yang miskin dan tidak pernah kuliah. Mereka berpandangan bahwa imajinasi Rowling yang terlalu aktif adalah kekhasan pribadinya yang unik, namun sayangnya tidak bisa untuk membayar sewa rumah atau jaminan pensiun. Jadi, mereka berharap Rowling akan mengambil gelar kejuruan. Hingga akhirnya, Rowling berkompromi dengan orang tuanya dan lulus dengan gelar dalam bahasa Perancis dan literatur klasik di University of Exeter. Walaupun begitu, Rowling menekankan kalau dirinya tidak menyalahkan sudut pandang orang tuanya. Dia beranggapan, ada saatnya kita cukup dewasa untuk mengambil alih hidup yang kita jalani dan berhenti menyalahkan orang lain. Rowling juga tidak mengkritik orang tuanya karena berharap dia tidak pernah mengalami kemiskinan. Orang tuanya sendiri dulu miskin, dan Rowling juga pernah merasakan hal itu. Kemiskinan menimbulkan ketakutan, stres, dan terkadang depresi. Namun, ketika dirinya masih berusia 20-an dan baru lulus kuliah, kemiskinan bukanlah sesuatu yang ditakutkan. Tetapi, yang paling ditakutkan adalah kegagalan. 7 tahun setelah kelulusan Rowling dari universitas, dia mengalami kegagalan yang sangat besar. Perkawinannya singkat telah usai, menganggur, menjadi ibu tunggal, dan hidup dalam kemiskinan. Ketakutan yang orang tuanya bayangkan sebelumnya telah terjadi dalam hidup Rowling. Momen itu sangat tidak menyenangkan dan kelam, bahkan dia sempat terpikir untuk bunuh diri. Pengalaman dalam titik terendah hidupnya juga menjadi salah satu inspirasi dalam menulis novel Harry Potter, misalnya saat menggambarkan Dementors. Rowling selalu berharap adanya cahaya di ujung terowongan yang menjadi harapan dia untuk hidup yang lebih baik. Dalam kondisi hidup tanpa pekerjaan tetap, Rowling pergi dari satu kafe ke kafe lainnya untuk menulis novel pertamanya, yaitu Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Terkadang, dia mengajak putrinya untuk ikut menemani dia sambil tidur di sebelahnya. Rowling pun hidup hanya dengan bantuan sosial dari pemerintah. Kondisi ini dijalani oleh Rowling selama bertahun-tahun, hingga akhirnya novel Harry Potter berhasil diterima oleh penerbit setelah ditolak 12 kali. Dan menjadi salah satu novel paling laris di dunia. Namun di balik semua itu, tentu saja ada hikmahnya. Kegagalan berarti membuat kita menghilangkan semua hal yang kurang penting. Rowling berhenti berpura-pura untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri dan mulai mengarahkan seluruh energinya untuk menyelesaikan satu-satunya pekerjaan yang penting, yaitu menulis. Seandainya waktu itu dirinya tidak ada di posisi tersebut, mungkin saja Rowling tidak akan pernah menemukan tekad untuk menekuni passion yang ada di dalam dirinya. Kegagalan membebaskan dirinya.
Rowling bersyukur kalau dirinya masih hidup, memiliki seorang putri yang sangat dia kagumi, mesin tik tua, dan ide yang besar. Semua hal ini menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun hidupnya kembali. Kegagalan juga membuat Rowling mengenal dirinya dengan lebih baik. Dia baru sadar kalau dirinya ternyata memiliki kemauan yang kuat dan lebih disiplin daripada yang dia duga sebelumnya. Pengetahuan yang didapat dari sebuah kegagalan telah menjadikan Rowling sebagai pribadi yang lebih bijaksana dan kuat. Jadi, jika Rowling bisa memberitahu dirinya yang berusia 21 tahun, dia ingin memberitahu kebahagiaan pribadi berasal dari kesadaran kalau hidup bukanlah soal memenuhi daftar pencapaian pribadi. Keahlian yang kamu miliki, jabatanmu sekarang, bisnis yang kamu jalani, bukanlah hidup kamu yang sesungguhnya. Hidup itu sulit, rumit, dan di luar kendali total siapapun. Hanya dengan kerendahan hati untuk mengakui hal ini, seseorang baru bisa bertahan dari perubahan hidup. Selain hikmah dari kegagalan, Rowling juga membagikan soal pentingnya imajinasi. Hal ini berperan penting dalam membangun hidupnya. Imajinasi bukan hanya kemampuan unik manusia untuk membayangkan apa yang tidak ada, sumber dari semua penemuan dan inovasi. Imajinasi ternyata memungkinkan seorang untuk berempati dengan manusia yang pengalamannya tidak pernah kita rasakan. Salah satu pengalaman Rowling dengan imajinasi dimulai ketika awal karirnya saat bekerja di organisasi non-pemerintah Amnesty International. Sebagai informasi, Amnesty International adalah organisasi yang bertujuan untuk membantu melindungi hak asasi manusia. Pada waktu itu, Rowling sering membaca surat yang ditulis dengan tergesa-gesa dan diselundupkan dari negara dengan rezim totaliter oleh pria dan wanita yang diancam hukuman penjara bila memberitahu dunia luar tentang apa yang terjadi pada mereka. Konsekuensi dari surat tersebut membuat para pria dan wanita tersebut menghilang tanpa jejak. Rowling juga membaca kesaksian para korban penyiksaan dan melihat foto-foto luka mereka. Pekerjaannya di Amnesty International membuat Rowling berteman dengan para mantan tahanan politik, orang-orang yang telah mengungsi dari rumah mereka atau melarikan diri ke pengungsian, karena mereka memiliki keberanian untuk berbicara menentang pemerintahan mereka. Selama bekerja di sana, Rowling melihat bagaimana manusia bisa melakukan kejahatan kepada sesama manusianya demi mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Namun di situ juga, Rowling belajar lebih banyak tentang kebaikan manusia. Amnesty International telah mengobarkan empati jutaan orang yang tidak pernah disiksa atau dipenjara. Mereka bertindak atas nama para korban yang mengalaminya. Kekuatan empati manusia yang besar inilah lalu mampu menyelamatkan nyawa dan membebaskan para tahanan politik. Rowling percaya manusia memiliki keunikan untuk saling belajar dan memahami tanpa harus mengalami. Mereka dapat merasakan diri mereka berada di tempat orang lain. Bagi Rowling, kita tidak butuh sihir untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Kita hanya perlu membawa seluruh kekuatan yang sudah ada di dalam diri kita sendiri melalui imajinasi yang lebih baik. Kebahagiaan bisa ditemukan bahkan di masa paling kelam sekalipun, jika seseorang ingat caranya untuk menyalakan lampu. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.